Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, terlebih dahulu kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai ibadah sekolah minggu kami saat ini dari awal hingga selesainya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua berdiri, kita menyanyikan satu lagu, Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita menyanyikan lagi satu lagu, Happy Ya Happy Ye. Ya happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, Kakak Apri mau tanya, ada yang masih ingat judul cerita minggu lalu? Iya, betul sekali. Judul cerita minggu lalu adalah Saul menjadi raja. Karena bangsa Israel ingin mempunyai raja seperti bangsa-bangsa yang lain, Allah sangat kecewa terhadap bangsa Israel. Namun karena Allah memiliki kasih terhadap bangsa Israel, sehingga dia mengangkat Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu T.A.A.T. Taat. Kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. T.A.A.T. taat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Kami anak-anak-Mu sudah bisa memberikan persembahan syukur. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan firman-Mu di tengah dunia ini. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu. Berkati kakak pembimbing yang akan bercerita, berkati kami juga anak-anak sekolah minggu, agar dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu untuk semuanya. Hari ini kita akan membaca Alkitab, kita akan bercerita lagi. Bacaan kita terambil dari Pertama Samuel pasal 10 ayat 8 dan Pertama Samuel 13 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama ya. Yang belum bisa membaca, tolong dengarkan kakak membaca ya. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari orang antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikamas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke rumahnya. Yonatan memukul kala pasukan penduduk. Kakak ulangi ya. Yonatan memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Gebah, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikamas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihatnya orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju Tanah Gad dan Gilgad. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran
Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikamas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan bercerita. Adik-adik, tahu tidak kalau setiap bangsa itu pasti ada pemimpinnya. Nah, adik-adik tahu kan, di Indonesia itu punya pemimpin juga. Pemimpin Indonesia disebut presiden. Nah, kalau di negara-negara lain, mereka punya pemimpin itu ada namanya raja, ada namanya ratu. Nah, bagaimana dengan Israel? Nah, di Israel itu, kepemimpinannya itu bentuknya adalah kerajaan. Nah, kita sudah dengar cerita minggu lalu kan? Nah, minggu lalu itu ceritanya adalah Tuhan memilih Saul untuk menjadi raja orang Israel. Nah, cerita kita hari ini yaitu Raja Israel, Raja Saul melakukan pelanggaran. Adik-adik, kita tahu bahwa tugas seorang raja itu salah satunya adalah melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya dari orang jahat, dari serangan-serangan negara lain. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh Raja Saul bersama dengan prajuritnya. Dia berangkat ke Gilgal untuk melawan orang Filistin. Tetapi adik-adik harus tahu, sebelum berangkat, Raja Saul diperintahkan oleh Samuel untuk menunggu berapa hari? Menunggu selama 7 hari. Nah, karena sebelum 7 hari, Samuel belum berada di tempat di mana Raja Saul berada, karena Samuel akan memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, pada saat Saul melakukan penyerangan terhadap bangsa Filistin, awalnya prajurit dan Raja Saul menang. Tetapi lama-lama orang Filistin mengirimkan semakin banyak prajurit, mengirimkan begitu banyak prajurit, sehingga Saul dan prajuritnya kalah. Apa yang dilakukan Saul? Saul pun semakin takut. Dia kaget, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pasukan orang Filistin itu mengalahkan mereka. Maka Saul pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah takut melihat rakyatnya bersembunyi ke goa,
mencari tempat-tempat ya untuk menghindari musuh, menghindari orang-orang Filistin. Nah, karena Raja Saul sudah takut, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia pun mengambil tindakan gegabah. Dia melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Maka dia mengambil korban bakaran. Dia mempersembahkan korban bakaran sendiri yang harusnya tidak boleh ia lakukan, yang hanya boleh dilakukan oleh imam, yaitu Samuel. Nah, pada saat itu, setelah waktu yang ditentukan, Samuel pun datang. Tetapi dia melihat Raja Saul sudah melakukan korban bakaran. Nah, pada situ Samuel menegur Saul. Dia mengatakan, "Apa yang engkau lakukan? Tindakanmu ini salah. Engkau bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Saul tidak taat kepada Tuhan." Nah, adik-adik, olehnya itu Samuel berkata kepada Saul, "Hari ini kerajaanmu akan goyah dan engkau tidak akan menjadi raja lagi." Karena dia tidak taat, dia melakukan apa yang dia inginkan tanpa menunggu Samuel, tanpa mengikuti petunjuk dari Tuhan. Nah, adik-adik, kita tidak boleh seperti Saul ya, yang melakukan apa yang dia inginkan, yang seharusnya kita tidak boleh lakukan. Dia mengambil tindakan semaunya. Kalau dia mau keluar sendiri, seperti sekarang ini, kalau adik-adik keluar rumah, kita dilarang orang tua, karena tidak pakai masker, kita tidak boleh keluar ya. Kita harus ikuti aturan, kita harus pakai masker. Nah, olehnya itu, adik-adik, kita tahu Raja Saul sudah melakukan pelanggaran, maka Tuhan sangat marah kepadanya karena dia tidak taat kepada Tuhan. Jadi, adik-adik, dalam cerita kita hari ini, kita harus mengikuti apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita harus menghormati orang tua, kita harus setia kepada kawan-kawan kita, terlebih hormat kepada Tuhan. Kita tidak boleh seperti Raja Saul yang mengikuti kehendaknya sendiri tanpa mengikut sertakan, tanpa campur tangan Tuhan. Nah, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, sekarang adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita tenang, kita duduk yang bagus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah berhenti melindungi kami, menjauhkan kami dari segala berbahaya. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada saat ini kami telah beribadah. Semoga ibadah yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan
berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami datang membawa di hadapan-Mu ya Tuhan, kehidupan kami anak-anak sekolah minggu-Mu, kegiatan kami di rumah kami masing-masing selama pandemi ini. Kegiatan yang kami lakukan seperti belajar dari rumah, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semoga apa yang harus kami lakukan ini, kami mengikuti aturan pemerintah, tetap berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami mendoakan ya Tuhan, Engkau hadir sebagai dokter, menangani, memberikan penguatan kepadanya agar boleh melewati masa ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga bersyukur buat adik-adik kami yang mengalami pertambahan usia. Semoga pertambahan usia ini bukanlah menjadi suatu yang membanggakan, tetapi menjadi suatu yang berkenan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan masih mencintai, masih merindukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan pula orang tua kami yang senantiasa membimbing, menuntun kami di rumah kami masing-masing. Tuhan berkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang setia mendidik kami. Begitu pula kami mendoakan kakak-kakak pembimbing kami ya Tuhan dalam segala aktivitasnya masing-masing, baik yang sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pelajar ya Tuhan, sebagai pendidik ya Tuhan. Kami serahkan pekerjaan mereka, kami serahkan tanggung jawab mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, begitu pula kami mendoakan keadaan kami pada saat ini yang masih belum stabil karena COVID-19. Tuhan, mampukanlah kami melewati semuanya ini ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh terhadap aturan pemerintah demi kesehatan dan kebaikan kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, Engkau memberikan kemampuan, kekuatan agar dapat memimpin kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Para tim medis, relawan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, mampukanlah mereka dalam melakukan tanggung jawab dan aktivitas mereka. Semoga apa yang mereka lakukan boleh menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan, dan terlebih memberikan yang terbaik kepada kami semua. Tuhan Allah Bapa dalam surga, sekarang ibadah kami telah selesai ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, segala kegiatan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang telah mengajar kami bersama-sama doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Silakan duduk adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dia